Komisi 3 DPR mulai melakukan uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test terhadap 10 calon pimpinan dan calon Dewan Pengawas KPK sebelum diajukan kepada Presiden. Persoalannya, banyak pihak meragukan keseriusan Komisi 3 DPR dalam melakukan fit and proper test calon pimpinan KPK yang benar-benar bersih. Pasalnya, di periode sebelumnya, fit and proper test oleh Komisi 3 DPR terbukti tetap meloloskan calon bermasalah. Lantas, apa saja sebenarnya yang diuji saat fit and proper test tersebut? Pada 18 hingga 21 November 2024, Komisi 3 DPR melakukan fit and proper test Capim dan Dewas KPK. Berdasarkan surat Presiden yang dikirimkan oleh Presiden Prabowo Subianto ke DPR, ada 10 nama Capim KPK yang diajukan. Ke-10 nama itu sama dengan yang diusulkan Presiden ke-7 Joko Widodo. Surpres itu juga melampirkan 10 nama calon anggota Dewas KPK. Dalam kesempatan ini, Komisi 3 DPR bakal mempertimbangkan rekam jejak, integritas, hingga visi para calon saat proses uji kelayakan dan kepatutan. Ketua Komisi 3 DPR Habibur Rahman dalam keterangannya Senin 18 November di Kompleks DPR Jakarta mengungkapkan, berbeda dengan periode sebelumnya, durasi fit and proper test kali ini lebih lama. Dengan begitu, diharapkan para capim punya keleluasan waktu untuk bisa menyampaikan berbagai gagasan tentang KPK ke depan. Hanya saja, soal dugaan adanya capim titipan, Habibur Rahman enggan menjawab. Saya nanti aja jawab itu ya. Ya. Seperti diketahui pada periode sebelumnya, Komisi 3 DPR tetap meloloskan capim KPK, meski diketahui memiliki rekam jejak bermasalah. Tak heran jika sejumlah pihak berharap DPR kali ini benar-benar melihat rekam jejak para capim KPK. Peneliti Indonesia Corruption Watch atau ICW, Diki Ananda, Minggu 17 November mengungkapkan, Koalisi Masyarakat Sipil telah menyerahkan hasil penelusuran rekam jejak Capim dan Dewas KPK. Rekam jejak tersebut diharapkan menjadi bahan pertimbangan Komisi 3 DPR dalam proses uji kelayakan dan kepatutan terhadap Capim KPK serta calon anggota Dewas KPK. Pasalnya, ICW berharap kasus Firly Bahuri tidak terulang kembali. Seperti diketahui, Firly tetap menjadi kandidat pemimpin KPK, meski KPK telah memberikan dokumen pelanggaran etik yang dilakukan Firly kepada panitia seleksi Capim KPK pada 2019. Dokumen itu berisi laporan dugaan pelanggaran etik yang dilakukan Firly ketika menjabat sebagai Deputi Penindakan KPK. Akan tetapi saat itu DPR tetap menetapkan Firly sebagai Capim KPK terpilih. Belakangan, Firly terbukti melanggar kode etik. Bahkan ia dijadikan tersangka oleh Polda Metro Jaya dalam kasus dugaan pemerasan atau penerimaan gratifikasi terkait penanganan masalah hukum di Kementerian Pertanian tahun 2020 hingga 2023. Momen uji kelayakan dan kepatutan ini pun dianggap menjadi sesuatu yang krusial. Fungsi pengawasan DPR dipertaruhkan untuk melahirkan komposisi pimpinan KPK yang berintegritas. Jangan sampai fit and proper test hanya sekadar formalitas dan saling adu dukungan dari setiap calon.